Saat pada pagi hari ini, mari sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita boleh berada, kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita akan menyatukan hati kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau penolong kami yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Segala perkara Engkau tanggung, Engkau yang memberi kekuatan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan.
tetap percaya Tuhan segala perkara dapat kutakluk di dalam Dia yang memberi bekal kekuatan, Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Berikan suara-suara itu Tuhan kita, Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar dengan hormat Saudara Kelvin akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari yang indah ini Tuhan izinkan kami untuk tetap kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami sebentar Tuhan mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik dari setiap mulut kami, sehingga setiap penyembah dan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat pada pagi hari ini dimanapun kita berada, baik kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita bersama dengan keluarga, sama-sama kita akan memuji membesarkan nama Tuhan, amin. Walaupun kita mungkin di rumah agak santai, tetapi berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan kita, penghormatan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita akan nyanyikan pujian, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin. Tuhan yang besar, Raja yang mulia, pemimpin hidup kita. Sama-sama katakan, kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh, dibawakan ku pakai kuasa Raja mulia. Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, amin. Kami memuji Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Ku diberi kuasa, dari Raja mulia, menaklukkan musuh, dibawakan ku pakai kuasa. Raja mulia, Dia Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, amin. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam
hidup kami, mengatasi, memberikan kekuatan kepada kami. Sama-sama katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesusku. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya, di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur ketika kami di dalam mengatasi segala kehidupan kami. Ketika kami hidup, kami ingin menyampaikan semua kepadamu. Kami punya Allah yang dekat. Engkau dekat di dalam setiap hidup kami. Ketika kami berdoa, sampaikan pada Yesus segala beban hidup kami. Saat dunia kecewakan, kan tak ada satu yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu.
berseru, sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanku, yang mengerti air matamu dan memulihkanku, yang mengerti air matamu dan memulihkanku. Sebentar dengan hormat saudari Mesia akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi ini Tuhan, walaupun kami di rumah Tuhan, kami dapat merasakan kehadirat-Mu Tuhan, memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Kau mengerti kehidupan kami Tuhan, Kau mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya juga Kau memegang kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita dengan hormat hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi dan kembali kita sama-sama beribadah. Setelah kita memuji Tuhan, kita akan diisi oleh sebagian firman Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saat-saat ini banyak orang bertanya, dalam zaman yang seperti begini, bagaimana saya harus hidup? Maka firman Tuhan menjawab, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebelum Kristus berkarya, dia hidup bersama dengan orang tuanya di rumah. Dia tetap ada di dalam ketaatan selama 30 tahun sebelum dia boleh. Dan ada waktu dari Bapak untuk memulai karirnya, dia diam di rumah. Tetapi bukan diam dengan tidak melakukan sesuatu. Dia diam sambil melakukan sesuatu yang diharuskan sebagai seorang anak di dalam rumah orang tuanya. Dan setelah itu baru dia keluar menjadi seorang utusan dari Bapak untuk menggenapkan rencana Bapa bagi keselamatan umat manusia. Sebab itu, kalau Kristus telah hidup tepat seperti apa yang Bapa mau, demikian juga kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk itu, kita akan melihat beberapa ayat yang akan saya jadikan landasan bagi firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku,
hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat terakhir 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti saya katakan minggu yang lalu, bahwa surat 1 Yohanes ini ditulis dengan dua maksud. Yang pertama, sebagai seorang bapa rohani, Rasul Yohanes pertama mendorong jemaat agar hidup berusaha untuk bersatu, bukan hanya dengan Allah sebagai Bapa, tetapi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dorongan supaya jemaat hidup bersatu, baik dengan Bapa, baik dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang kedua, Yohanes menegaskan dan memperingatkan supaya berhati-hati dengan segala ajaran-ajaran yang salah. Kalau tidak bisa dan tidak boleh dibilang yang sesat, yang dapat mengganggu hubungan dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu kita lihat di dalam jemaat beredar ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saya katakan menyimpangkan pengajaran yang benar yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan ajaran ini namanya Gnostisisme. Ajaran yang bersumber pada filsafat-filsafat kuno, orang-orang Yunani, yang pada intinya mengatakan bahwa yang tidak kelihatan, yang roh, itu baik. Tetapi apa saja yang kelihatan, yaitu materi, itu pasti tidak baik dan pasti tidak seharusnya. Dan kita melihat Yesus Kristus kalau menjadi manusia berarti dia jadi materi. Ini tidak mungkin. Karena ajaran itu mengatakan yang materi itu jahat, tidak baik. Tetapi kita melihat ajaran firman Tuhan mengatakan firman itu menjadi daging. The word became flesh. Daging betul-betul, dan daging adalah materi. Dan Yesus Kristus telah menjadi manusia, menjadi daging, dan ini adalah sesuatu
kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan itu. Itu sebabnya ajaran-ajaran Gnostik ini mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya tidak jelas, samar-samar, atau bisa dikatakan pura-pura jadi manusia. Sebab kalau dia jadi manusia, melanggar ajaran Gnostik ini. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus itu firman yang menjadi daging. Bukan saja ajaran ini mengganggu kestabilan rohani orang-orang yang percaya, tetapi ajaran ini juga mengatakan dan menegaskan bahwa tidak ada hubungan kepercayaan rohani itu dengan hal-hal moralitas. Sehingga mereka tidak mengabaikan hukum-hukum rohani. Dengan lain perkataan, moral itu disepelekan. Sehingga terjadilah hal-hal yang membuat kesucian orang-orang percaya pada waktu itu terganggu. Karena pemujaan kepada berhala-berhala pada waktu itu mengizinkan hal-hal yang bersifat imoralitas, perzinahan, baik secara terang-terangan maupun secara dibuat menjadi seperti peribadahan. Nah, ini mengganggu kekristenan pada waktu itu. Itu sebabnya Yohanes menegaskan di dalam suratnya ini, berhati-hati. Karena kalau tidak, kesucian itu dilanggar dan hubungan secara kemanusiaan itu menjadi tidak lagi relevan. Saudara-saudara, ada hal-hal yang seharusnya dibuat di dalam hubungan antara manusia, seperti orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan yang lain sebagainya, itu kelihatannya disepelekan. Saudara-saudara, sebab itu kalau kita lihat, Yohanes menegaskan, kalau kita ingin tahu bagaimana hidup kekristenan ini sebenarnya, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Contoh utama Kristus. Kristus bukan pura-pura jadi manusia, tetapi dia sungguh-sungguh jadi manusia. Itu sebabnya pengajar-pengajar atau guru-guru yang melihat bahwa apa yang diajarkan itu tidak dibuat menjadi ajaran yang didengar oleh jemaat, mereka mulai satu demi satu meninggalkan jemaat. Dan Yohanes mengatakan di dalam pasal 2, tidak apa-apa. Mereka keluar karena mereka bukan dari kita asalnya. Sebab kalau mereka dari kita asalnya, mereka tetap ada di dalam lingkungan kita. Tapi mereka keluar supaya nyata bahwa tidak semua orang yang tadinya bersama-sama dengan kita itu berasal dari golongan kita. Saudara-saudara, nah itu sebabnya di dalam Tuhan Yesus kita tetap harus mengasihi kepada Allah dan tetap harus mengasihi sesama kita. Berdasarkan pada apa yang menjadi latar belakang dari surat 1 Yohanes, mari kita sebagai orang-orang Kristen hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata Kristen ada 4 kali disebutkan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Dan kata Kristen itu berasal dari kata Kristianoi atau pengikut-pengikut Kristus. Berarti sebagai pengikut kita harus menjadi orang yang mengikuti. Dan ini kewajiban. Pengikut harus ikut kepada yang diikuti. Karena itu Yohanes menegaskan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, bahwa dia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kalau kita lihat di dalam 6 pasal ini, oleh Yohanes diberi satu penerangan. Sebenarnya bagaimana Kristus itu telah hidup. Saudara-saudaraku. Dan
Kalau kita tahu, maka kita juga akan mengikuti apa yang Kristus telah buat sebagai sebuah contoh, sebuah teladan untuk kita mengikutinya. Saudara-saudaraku, dan hal yang pertama kita harus tahu bahwa Kristus telah hidup dalam kebebasan dari kuasa dan pengaruh jahat dari dosa. Sekali lagi, Kristus telah hidup di dalam kebebasan dari kuasa dan pengaruh jahat dari dosa. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, ajaran yang salah yang disebarkan oleh guru-guru palsu memperlihatkan bahwa mereka hidup di dalam kondisi moral yang tidak baik. Bahkan ada kebiasaan penyembahan di sebuah tempat di mana disediakan ajang untuk berbuat mesum dengan imam-imam dari kuil itu. Saudara-saudara, dan hal-hal demikian dianggap biasa oleh orang-orang, karena memang pada dasarnya materi itu jahat, jadi tetap jahat. Sehingga perzinahan dianggap sesuatu yang lumrah, yang biasa. Dan ini masuk kepada jemaat. Dan saudara-saudara, ini merusak. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat ini Yohanes mengatakan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Sebab itu manusia memang makhluk yang belum sempurna, bisa terpengaruh oleh dosa. Tetapi orang yang di dalam Kristus adalah orang yang sudah tidak membiasakan diri, tidak ada di dalam lingkungan itu. Dan saudara-saudara, walaupun demikian, ada juga memang karena kebelum sempurnaan manusia, manusia bisa bersalah. Tetapi Kristus adalah satu oknum yang bebas dari kuasa dan pengaruh jahat dari dosa. Itu sebabnya ketika Kristus hidup, dia menantang kepada orang-orang yang melawan. Siapakah di antara kalian yang bisa menyalahkan aku tentang dosa? Maka tidak ada orang yang bisa mengatakan sesuatu, karena memang Kristus telah hidup di dalam kebebasan dari kuasa dan pengaruh jahat dari dosa. Tidak bisa orang menyalahkan tentang satu hal yang terkecil pun yang dianggap kesalahan atau dosa. Saudara-saudaraku, sehingga kita melihat dia layak menjadi pengantara kita yang percaya kepada Bapa. Kata pengantara ini mengingatkan kepada jabatan imam besar di dalam perjanjian lama, di mana imam besar itu sebelum mempersembahkan korban untuk dosa umat, dia mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, karena menyadari bahwa dirinya pun tidak luput dari dosa. Tetapi Kristus dikatakan dia tidak pernah berbuat dosa.
tetapi dia mempersembahkan darahnya sendiri yang tidak berdosa untuk seluruh dunia yang berdosa. Sebab itu dia layak sekarang menjadi pengantara yang tidak bercela kepada Bapa. Bukan berdasarkan kepada keimaman Harun, tetapi keimaman yang lain, Melkisedek, yang tidak pernah diketahui tentang keberadaan yang sebenarnya. Jadi kita melihat Kristus adalah imam besar, pengantara kita kepada Bapa yang layak, karena memang dia pada dasarnya tidak pernah berbuat dosa. Dan dia layak juga menjadi pendamaian, ya, untuk segala dosa kita, karena memang dia tidak bercela. Di dalam Perjanjian Lama, imam besar membawa darah korban ke ruang maha suci, korban yang sudah diteliti bahwa korban ini tidak ada celah, tidak ada cacat. Sebab di dalam Perjanjian Lama dikatakan kalau orang mempersembahkan korban dari binatang tidak boleh ada yang bercela, tidak boleh ada yang bercacat, harus dinyatakan sempurna untuk menjadi korban. Begitulah Yesus Kristus menjadi korban pendamaian untuk segala dosa kita, karena memang dia tidak bercela. Siapa yang bisa menyalahkan Yesus tentang soal cacat celah, kecuali dianggap melanggar hukum-hukum Taurat manusia seperti hari Sabat, dan dianggap dia menghujat Allah karena dia mengatakan segala dosamu diampuni. Saudara-saudaraku, jadi secara hukum, secara moral kita melihat Yesus itu layak menjadi korban pendamaian. Sebab itu di sini saya katakan Kristus telah hidup dalam keadaan kebebasan dari kuasa dosa, dari pengaruh jahat dari dosa. Sebab itu kalau kita percaya kepada Kristus, maka apa yang kita percaya itu adalah sesuatu yang sangat beralasan untuk kita juga hidup dalam kebebasan dari kuasa dan pengaruh jahat dari dosa. Saudara-saudara, kita wajib hidup walaupun kita bilang memang saya masih manusia, masih mungkin berbuat dosa, tetapi ingat Kristus telah memberikan teladan terbaik bagaimana dia bebas dari kuasa dan pengaruh dosa. Kadang-kadang apa yang kita lakukan kita tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu hal yang mengganggu kestabilan rohani kita, mengganggu hal-hal yang sebenarnya harusnya kita sudah lepaskan, seperti ketinggian hati, seperti tidak ada hati untuk menghormati orang lain, saling mendahului memberi hormat. Kok kadang-kadang kita menganggap bahwa dosa itu sesuatu yang aktif, padahal ada dosa-dosa yang kalau kita tidak berbuat, sebetulnya itu sudah berbuat dosa menurut Yakobus. Kalau kamu tahu hal itu baik, tidak kamu perbuat, itu menjadi dosa bagimu. Sebab itu Kristus telah memberikan teladan bagaimana dia sudah bebas dari pengaruh kuasa dosa yang jahat. Ya. Ini pertama, saudara-saudara. Ya, kita juga layak menjadi terang dan garam, bahkan menjadi surat-surat yang bisa dibaca. Yang kedua, Kristus bukan hanya telah bebas dari dosa dan kuasa pengaruh jahat dari dosa, tetapi Kristus telah memenuhi perintah-perintah Allah dengan sempurna. Kristus telah memenuhi perintah-perintah Allah Bapanya dengan sempurna. Di dalam ayat 3 dan ayat keempat dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia,
tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi dalam ayat-ayat ini jelas bahwa tandanya orang yang layak menjadi imam besar seperti Kristus adalah orang yang sudah dengan sempurna menuruti. Jadi kalau Kristus sudah menuruti dengan sempurna, taat dengan sempurna kepada apa yang menjadi kemauan Bapa, demikian juga kita. Kalau kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita juga harus hidup memenuhi perintah-perintah Allah dengan sempurna. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran, Dia sudah membuktikan tidak berdosa sampai Dia mati di kayu salib. Kalau kita baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-5, saudara-saudara, ayat 8 dan ayat yang ke-9, dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh, walaupun Dia anak, Dia sudah belajar menjadi taat dengan apa yang harus dideritanya demi memenuhi hukum-hukum Bapa, memenuhi amanat Bapa. Dia harus taat, bahkan Dia mencapai kesempurnaan dalam ketaatannya setelah Dia mati di kayu salib. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketaatannya yang sempurna membuat Dia layak untuk menjadi imam besar, bahkan imam maha besar kita, yang saudara-saudara, Dia sanggup membuat apa-apa yang telah kita perbuat di dalam dunia ini mungkin salah, karena imam besar, imam maha besar kita, Dia menjadi pengantara bagi kita, maka segala sesuatu yang belum sempurna dari kita akan disempurnakan oleh syafaat dari Kristus. Kalau Kristus bisa mencapai kesempurnaan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah, maka kita juga harus belajar, wajib hidup sama seperti Kristus, taat kepada semua perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Sebab itu hal yang kedua yang wajib kita hidup sama, yaitu taat pada firman Tuhan, taat pada segala kebenaran-kebenaran Tuhan, taat pada segala hukum-hukumnya dengan sempurna. Saudara-saudara, jadi ketaatan kepada hukum Tuhan ini membuat kita terbukti sebagai orang yang sempurna di dalam kasih. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Kristus telah menyerahkan dirinya, telah menyerahkan hidupnya dengan kerelaan, bukan dengan terpaksa. Ini contoh yang ketiga, yang kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup,
Bahwa Kristus tidak ada yang paksa. Dia menyerahkan dirinya, hidupnya dalam kerelaan. Sebab itu dikatakan barang siapa ayat 6 mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi masa-masa ini kita harus mempunyai kerelaan seperti Kristus. Banyak orang tidak rela hidup seperti Kristus, sehingga memilih lebih baik dikalahkan oleh segala ketakutan, dikalahkan oleh segala keputusasaan, dikalahkan oleh segala hal-hal yang memberatkan. Padahal saudaraku, proses hidup ini mengharuskan kita untuk tetap menyerahkan diri. Menyerahkan diri bukan berarti menyerah kalah, tapi kita berusaha untuk membuat apa yang ada pada kita, hidup kita ini, melakukan sesuatu yang tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sebelum Yesus Kristus disalibkan, dia dipaksa untuk mengangkat salibnya sendiri. Ini tidak enak. Dia mau disalib, di situ dia harus angkat sendiri. Sampai dia terjatuh beberapa kali. Ini diperingati tiap tahun oleh orang-orang yang pergi berziarah ke Israel untuk membawa salib menyusuri jalan Via Dolorosa dari pengadilan ke Bukit Golgota. Di situ kita melihat Yesus Kristus berkali-kali jatuh sehingga dia tidak kuat lagi, sehingga itu salib harus dibawa oleh orang yang mewakilinya. Sedangkan dia dengan terpuruk, dengan tersusuk, dengan sulit dia berjalan terus sampai dia mati. Dengan lain perkataan, dia rela apapun yang dia harus lakukan, sudah sampai dia mengatakan sudah selesai. Saudaraku, ini penyerahan diri Kristus, ya, kerelaan, bukan keterpaksaan. Zaman ini Tuhan ingin supaya kita juga melihat kepada apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Hidup jangan terpaksa, tetapi dengan rela sampai kita seperti Kristus, pikul salib sampai terjatuh kelihatan. Bangun lagi, coba lagi, tapi tidak akhirnya orang lain yang menggantikan. Saudaraku, tetapi dia tetap jalan. Saudaraku, nah banyak orang pikir Yesus mati itu memang sudah nasibnya begitu. Tetapi kalau kita baca 2 buah ayat di dalam Injil Yohanes, di dalam Injilnya Yohanes membukakan satu rahasia. Sebetulnya dia mati itu karena apa? Mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Ini rahasia yang besar. Pada tahun 70-an saya pernah membawakan 2 ayat ini berkhotbah di GBT Semarang. Ketika Pak Timotius Bekti masih gerejanya di Jalan Seteran Selatan. Saya berkhotbah 2 ayat ini, saudaraku, untuk menerangkan bagaimana sebetulnya Kristus mati itu kenapa. Tuhan bilang, Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Tuhan bilang, aku memberikan nyawa, hidupnya untuk aku terima kembali. Memberikan nyawa berarti mati. Menerima kembali berarti hidup. Makanya dikatakan oleh Tuhan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini suatu kebenaran. Ya memang dia dibawa oleh orang-orang Yahudi. Disalibkan oleh orang-orang Romawi. Tapi Tuhan bilang, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalimat-kalimat ini kalimat yang sungguh-sungguh sebetulnya mengandung rahasia besar. Kalau Yesus tidak mau mati, juga tidak ada yang bisa bikin mati. Karena dia maha kuasa. Tetapi Tuhan bilang, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi dia dengan rela menjalani proses kematian itu. Karena dia memberikan. Ya, mau dibagaimanakan aku, silahkan. Aku memberikan. Aku berkuasa memberikannya. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Makanya ada kuasa kebangkitan pada dia. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi ini yang ketiga. Kristus bukan hanya bebas dari kuasa dan pengaruh jahat dari dosa. Kristus juga bukan hanya telah memenuhi perintah Allah dengan sempurna. Tetapi Kristus telah menyerahkan dirinya, hidupnya dengan kerelaan. Dengan sempurna, rela, bukan terpaksa. Sudah saudaraku. Sehingga dia menjalani hidup itu sampai ke Via Dolorosa. Dia pikul salib sampai tidak kuat lagi pikul salib. Dipaksa untuk jalan terus. Melihat salibnya di bawah orang lain sampai ditegakkan dan dia sendiri menyerahkan diri. Sudah saudaraku, ini bukti bahwa Kristus telah memberikan sebuah teladan terbesar. Bagaimana sekarang kita harus hidup ini? Adakah kita merasa terpuruk? Adakah kita menganggap saya sudah tidak bisa berjalan lagi? Tapi dia berjalan sampai di Golgota. Saudaraku, makanya saya bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang terus berjalan. Sampai usia 80 terus berjalan. Saya bangga dengan pendeta Mujio yang sampai umur 85 dia terus berjalan. Beberapa saat yang lalu dia dioperasi karena suatu hal yang harus menyebabkan dia dioperasi. Tapi setelah itu dia bangkit kembali, lalu dia berjalan terus sampai sekarang. Dia memberikan hal-hal yang dia bisa tulis di dalam WA-nya untuk para hamba Tuhan di Jabodetabek ini. Sudah saudara, ini suatu hal yang menjadi contoh juga. Ada pendeta-pendeta yang umur 80 tahun sekarang sampai. Tetapi saya bangga dengan perjuangan mereka. Terus berjalan. Sudah saudara, dengan tidak terpaksa. Tetapi dengan terus melakukan hal-hal yang wajib. Dengan bersandar kepada firman Tuhan bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Makanya saudaraku, Paulus mengajarkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Dikatakan karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan, tidak bisa paksa. Hanya menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini mau menderita tapi terpaksa. Paulus bilang jangan seperti dunia ini. Selalu serba terpaksa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan batinmu, budimu, cara pikirmu. Bertobat artinya merubah cara berpikir. Merubah budi. Dari terpaksa menjadi rela. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah.
Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus melalui proses ini. Menjadi baik, menjadi berkenan kepada Allah, dan menjadi sempurna pada akhirnya. Sempurna dalam penyerahan hidup kita. Saudaraku, apapun dan berapapun harga yang kita harus bayar, semua sudah dibayar oleh Kristus. Sehingga kita bukan hanya harus membayar harga, tetapi kita menikmati harga yang sudah dibayar oleh Kristus. Karena dia sudah melakukan segalanya. Hidup yang diserahkan, maka kita pun wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita merenungkan firman sambil kita bertanya kepada diri kita sendiri. Adakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Bebas dari dosa. Melakukan firman-Nya dengan sempurna. Dan menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan dengan kerelaan. Semua baik. Kita menyanyi dulu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Saat pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami boleh punya Allah sebagai perantara di dalam hidup kami. Kami punya Yesus yang menjadi penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat pada pagi hari ini kami boleh kembali diisi dengan firman-Mu. Kami boleh belajar mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Dialah Tuhan pengenalan kami, itu juga akan sejalan dengan apa yang kami lakukan di dalam setiap tindakan dan perbuatan kami di dalam dunia ini. Kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi dan hidup kami boleh Tuhan terus dipelihara dan dipimpin. Dan kami boleh menjadi berkat juga dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah bersama keluarga kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus memberikan setiap waktu dan hidup kami untuk lebih bisa mengenal Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu dan kami serahkan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita saat pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap kita yang sudah mau beribadah walaupun masih secara online, dan kita bisa tetap menjaga setiap apapun hidup kita, kesehatan kita, dan juga di dalam setiap apa yang kita kerjakan dan lakukan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih setiap pemberian yang sudah diberikan, baik perpuluhan, baik juga ada dana misi, dana sosial, ataupun dana pembangunan. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang tergerak untuk memberikan setiap pemberian-pemberian di dalam gereja kita, nanti akan ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu berikan melalui nomor rekening itu, dan juga bisa mengkonfirmasi kepada Ibu Gembala. Sekian, sepertinya tidak ada lagi yang diumumkan. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita saat pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu sebelum kita akan menerima doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Berkati terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita tutup ibadah ini. Semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.